Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas tentang reproduksi bacaan. Yang pertama yaitu pengertian reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan merupakan kegiatan mengolah sumber bacaan dan disajikan dalam bentuk yang berbeda dari tulisan aslinya. Kegiatan ini tidak lepas dari membaca dan memahami terlebih dahulu akan topik yang akan dibahas di dalam reproduksi bacaan. Sumber bacaan bisa dilihat dari artikel di dalam jurnal, buku, atau tugas akhir akademik seperti skripsi ataupun tesis. Kegiatan mengolah sumber bacaan ini meliputi yang pertama yaitu ringkasan. Ringkasan bisa dilakukan dengan tujuan menemukan intisari bacaan. Kegiatan meringkas juga sering kali disebut sebagai memotong atau memangkas suatu bacaan. Meskipun tujuan dari meringkas adalah untuk menemukan intisari dari bacaan, tetapi peringkas harus tetap memperhatikan unsur-unsur pikiran penulis asli dan pendekatannya. Ringkasan biasanya disusun sebanyak 1/5 atau 1/10 dari karangan aslinya. Dalam menulis sebuah ringkasan juga memerlukan teknik-teknik atau cara-cara tersendiri. Cara yang pertama yaitu sebelum meringkas, peringkas harus membaca dan memahami isi dari bacaan yang akan mereka ringkas. Yang penting, peringkas harus menjadikan judul dan daftar isi sebagai pegangan akan menulis ringkasan. Karena jika meringkas dengan diawali dari memahami judul dan daftar isi dari sebuah bacaan, akan mempermudah peringkas dalam meringkas suatu bacaan. Dan yang kedua, setelah itu, peringkas harus mencari gagasan pokok atau pokok pikiran dari bacaan yang akan mereka ringkas untuk disusun kembali menjadi bacaan yang berbeda dari bacaan aslinya dengan tetap mempertahankan urutan pikiran dari penulis aslinya. Dan yang terakhir yaitu yang harus diperhatikan oleh peringkas, yaitu peringkas tinggal menyusun gagasan pokok yang telah dicari dari bacaan aslinya dan disusun berdasarkan kekreatifan dari peringkas itu sendiri. Dengan kata lain, peringkas harus menyajikan bacaan dalam bentuk hal yang baru yang muncul dari pikiran peringkas itu sendiri. Dan yang kedua yaitu kegiatan yang disebut dengan ikhtisar. Kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan ringkasan, yaitu mencari intisari dari suatu bacaan. Bedanya, jika ringkasan harus tetap memperhatikan urutan dari pikiran penulis, tetapi kalau ikhtisar tidak, karena bentuk ikhtisar yang cenderung lebih bebas dari bentuk ringkasan. Di dalam ikhtisar juga tidak perlu mempertahankan sistematika bacaan asli. Hanya saja, gagasan pokok dari ikhtisar harus tetap sama dengan bacaan asli yang menurut penulis dianggap penting. Fungsi ikhtisar itu sendiri yaitu untuk menghemat kata dalam mengolah bacaan, untuk menunjukkan ekspresi penulis dalam mengolah bacaan, dan mempermudah pembaca dalam memahami isi bacaan. Ciri-ciri dari ikhtisar itu sendiri yaitu dengan tujuan mencari intisari dari sebuah bacaan itu, yaitu dari bacaan yang asli, dan bebas dalam menyusun kata-kata maupun kalimat dalam penyusunan bacaan, tetapi tidak boleh menyimpang dari bacaan aslinya. Dalam urutan pokok pikiran penulis asli tidak perlu dipertahankan karena ikhtisar bersifat bebas. Ikhtisar adalah tulisan yang baru yang hanya saja ditulis ulang dari tulisan asli. Hanya saja tulisan dari ikhtisar lebih mudah untuk dipahami dan dicari inti bacaannya. Dan yang ketiga yaitu resensi. Tujuan dari resensi yaitu untuk menginformasikan sebuah informasi yang ada di dalam buku yang akan mereka baca kepada pembaca tentang bacaan yang akan mereka baca, sehingga mereka bisa memikirkan akankah mereka meneruskan untuk membaca atau menyudahi lebih lanjut untuk mencari informasi di dalam buku tersebut.
Resensi itu sendiri dapat diartikan sebagai pengulas atau pemberi nilai dari suatu bacaan. Resensi biasanya dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak atau media online. Rangkuman ini merupakan hal yang sangat yang keempat, yaitu rangkuman. Kegiatan rangkuman ini merupakan hal yang sangat mempermudah pelajar dalam belajar karena kegiatan merangkum adalah kegiatan yang memerlukan pemahaman secara menyeluruh dari bacaan. Biasanya rangkuman materi digunakan untuk menyusun peta konsep. Pengertian rangkuman itu sendiri merupakan ringkasan yang bentuknya menyeluruh, padat, jelas, dan intinya dari bacaan mudah dimengerti oleh pembaca tanpa menghilangkan unsur utama dari sebuah bacaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangkum, yaitu yang pertama hanya menyajikan gagasan pokok dari bacaan, menghilangkan hal yang tidak penting seperti contoh ataupun ilustrasi dari sebuah bacaan asli, dan panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Perangkum boleh mengubah sistematika dari gagasan pikiran penulis aslinya, tetapi tetap harus menjaga keseimbangan tentang apa yang dibahas oleh penulis asli. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sebelum menulis sintesis, hal yang perlu diperhatikan yaitu mengetahui teknik menyusun kutipan dan daftar acuan bacaan. Kegiatan sintesis mengandung unsur perbedaan, persamaan, pertentangan, dan klarifikasi dari gagasan pokok bacaan. Dengan seperti itu, sintesis dapat diartikan juga sebagai simpulan penulis atas pemahaman terhadap beberapa bacaan. Perlu diperhatikan juga, kemampuan menulis sintetis memperlihatkan kemampuan seseorang untuk memahami bacaan, mengaitkan antar bacaan, dan kemudian menyimpulkan sumber-sumber bacaan. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam menyintesiskan bacaan yaitu menetapkan terlebih dahulu topik atau tema yang akan digunakan, membaca terlebih dahulu sumber bacaan yang sama dengan topik yang telah ditetapkan, memperhatikan hubungan antara bacaan satu dengan bacaan yang lainnya, mencari perbedaan dan persamaan antar bacaan, lalu memilih bagian bacaan yang akan dikutip dan menyimpulkannya dengan tetap menyantumkan sumber pustaka dari bacaan yang akan dikutip. Dan yang keenam yaitu abstrak. Abstrak sendiri merupakan ringkasan isi dari tulisan ilmiah dalam bentuk singkatan, dalam bentuk singkat dan padat, panjangnya hanya 1 atau 2 paragraf atau berkisar 150 sampai 400 kata. Tujuan dari abstrak itu sendiri yaitu mempermudah pembaca untuk menemukan garis besar inti dari karya ilmiah. Maka dari itu, abstrak biasanya diletakkan di bagian atas suatu tulisan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. Dalam menyusun abstrak, penulis harus memperhatikan bagian-bagian penting yang akan dijadikan abstrak karena hanya intisari dari setiap subjudul yang akan dicantumkan dalam abstrak. Hal terpenting dalam penulisan abstrak adalah penulis abstrak tidak diperkenankan mencantumkan sumber referensi atau daftar pustaka, tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan di dalam laporan. Selain itu, umumnya abstrak ditulis dalam bahasa Inggris jika karya ilmiahnya ditulis dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia jika karya ilmiah ditulis dalam bahasa Inggris, ataupun kedua-keduanya jika bahasa Indonesia dan bahasa Inggris digunakan di dalam karya ilmiah. Dan yang ketujuh adalah simpulan.
Pengertian simpulan itu sendiri adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga penyelesaian dari permasalahan yang disampaikan atau diuraikan, atau juga bisa diartikan sebagai pendapat akhir dari sebuah uraian sebelumnya ataupun hasil dari suatu pembicaraan atau bacaan. Dalam menyusun simpulan, biasanya hal yang harus dilakukan adalah dengan cara scanning wacana. Artinya, tidak perlu membaca secara menyeluruh wacana tersebut, hanya perlu membaca dari pokok-pokok pikirannya saja. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam menyusun simpulan, yaitu yang pertama adalah teknik generalisasi. Teknik ini merupakan teknik yang menarik pernyataan secara umum dari kalimat-kalimat ataupun fakta sebelumnya. Dan yang kedua adalah teknik analogi. Cara teknik ini adalah dengan membandingkan antara pembahasan yang sama dengan pembahasan yang satu dengan yang lainnya agar bisa mencari persamaan dan perbedaan antara bacaan. Yang ketiga yaitu teknik sebab dan akibat. Teknik ini untuk memperjelas gagasan utama yang telah ditentukan pada bab pendahuluan agar tidak keluar atau melenceng dari topik yang akan dibahas pada gagasan utama karya tulis yang dibuat. Dan yang perlu diketahui, simpulan bukan merupakan pokok pikiran tertulis di dalam bacaan, tetapi tentang intisari atas pikiran penulis simpulan dengan tetap mempertahankan topik yang dibahas. Dan yang terakhir adalah sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan pendek dari suatu cerita. Resensi berisi ulasan atau penilaian baik buruk suatu buku sehingga semua buku bisa diresensi. Resensi mengulas buku yang baru diterbitkan. Dan sinopsis hanya berisi ringkasan cerita. Dengan kata lain, hanya novel atau buku yang ada unsur cerita yang hanya bisa disinopsiskan. Dalam sinopsis, keindahan gaya, bahasa, ilustrasi, dan penjelasan akan dihilangkan, tetapi tetap mempertahankan isi dan gagasan pengarangnya. Sinopsis biasanya dibatasi jumlah halaman, misalnya 2 atau 3 halaman, 1/5 atau juga 1/10 dari panjang karangan asli. Fungsi dari sinopsis itu sendiri yaitu memberikan informasi dari isi sebuah cerita, memberi gambaran yang jelas secara sederhana tentang urutan kronologi cerita dalam naskah atau buku. Sinopsis juga dijadikan sebagai prolog ataupun epilog. Dan yang terakhir sebagai pedoman utama pemain melakukan improvisasi dalam sebuah pentas cerita. Itu tadi reproduksi bacaan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.